Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran administrasi umum kelas 10 akuntansi keuangan lembaga untuk setaraf SMK. Nah, sebelum ke materi, administrasi umum itu adalah pelajaran produktif akuntansi. Nah, itu bagi anak-anak kelas 10 yang transisi dari sekolah menengah pertama atau SMP ke SMK gitu, pasti akan terdengar sangat asing dengan pelajaran-pelajaran itu gitu. Makanya guru-guru itu harus menerangkan dulu gitu pelajaran satu persatu, jangan dulu langsung ke materi. Jadi jelasin dulu gitu apa itu pelajarannya, materinya itu apa aja gitu. Jadi administrasi umum itu adalah administrasi umum itu adalah sering sekali kita dengar, baik itu di sekolah, di kantor, di perusahaan, di kecamatan, bahkan pun di rumah sakit gitu. Karena administrasi itu adalah tahap awal dari kita akan melakukan sesuatu gitu. Nah, biasanya administrasi itu sering digunakan untuk awal dimintain database gitu. Misalnya seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, lalu nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah ibu dan sebagainya, alamat email, nomor handphone gitu, nomor handphone yang bisa dihubungi selain keluarga dan sebagainya. Nah, itu adalah termasuk tahap awal administrasi gitu. Itu untuk database, apalagi untuk siswa gitu. Siswa kan pertama daftar sekolah itu kan pasti ngisi formulir nama, alamat, tempat tanggal lahir gitu, dan dikuatkan oleh kartu keluarga, KTP barangkali, dan bukti-bukti lainnya yang kuat gitu. Nah, itu adalah untuk database sekolah, database perusahaan, database rumah sakit gitu, jikalau kita membutuhkan kembali gitu. Nah, biasanya kan kalau sekolah untuk absen, untuk daftar nilai, untuk guru-guru dan lain sebagainya. Terus di administrasi juga ada unsur-unsurnya. Nah, ada unsur-unsur di sini. Ada pertama organisasi. Nah, organisasi itu seperti struktur organisasi gitu. Jadi di situ ada kepala administrasi, ada wakilnya, ada bagian junior administrasi dan pegawai-pegawai lainnya. Lalu ada manajemen, dua manajemen. Nah, itu manajemen di sini adalah untuk mengatur bagaimana organisasi dari bagian divisi administrasi ini gitu. Nah, biasanya bagian administrasi itu di setiap perusahaan, setiap kantor manapun itu pasti selalu ada. Lalu ketiga ada tata hubungan. Dari situ tata hubungan maksudnya adalah dari pihak kepala ke wakil, ke junior, ke senior, administrasi gitu, itu menjalin hubungan dengan baik gitu. Lalu ada kepegawaian. Di situ ada kepegawaian, maksudnya kepegawaian adalah untuk mengatur dan mengurus para tenaga kerja yang di bagian administrasi gitu, dan maupun di bagian divisi lainnya gitu. Lalu di situ ada keuangan. So pasti gitu, di administrasi itu pasti ada bagian keuangannya untuk mengatur keuangan pegawai, mengatur keuangan siswa, mungkin SPP dan sebagainya. Lalu perbekalan. Nah, di sini adalah perbekalan. Di sini mengatur pendaftar, memeliharanya. Memelihara maksud di sini kan memelihara data tersebut jangan sampai hilang gitu, disimpan baik-baik, kalau nanti kita butuh lagi kita bisa langsung mencari dan langsung dapat gitu materi data tersebut. Lalu ada tata usaha. Nah, di sini tata usaha mencatat gitu, seperti mencatat, mengirim, mengolah, menggandakan, lalu menyimpan. Nah, itu bagian tata usaha, itu bagian administrasi juga. Lalu ada perwakilan. Nah, kalau di sini adalah perwakilan karena pegawai-pegawai administrasi adalah salah satu perwakilan dari masyarakat. Maksudnya seperti itu. Jadi perwakilan orang-orang terbaik untuk pegawai administrasi. Nah, pegawai administrasi ini ngomong-ngomong gitu bisa lulusan SMK atau SMA atau D3 atau maupun S1 gitu. Jadi itu bisa, asalkan kita mampu. Sekarang kan harus mampu komputer ya, bukannya harus mampu komputer aja gitu, tapi di komputer tersebut kita harus bisa mengoperasikan Microsoft, bukan hanya Word gitu, Excel, Draw dan lain sebagainya gitu, PowerPoint dan Microsoft Office lainnya gitu.
itu harus menunjang juga, jangan hanya cuma bisa komputer saja, seperti itu. Lalu selanjutnya ada karakteristik administrasi. Nah, karakteristik administrasi di sini ada 6. Satu, adanya sekelompok orang, sudah pasti harus ada beberapa orang, ya nggak hanya satu orang. Lalu kedua, adanya kerjasama. Nah, di sini mereka jadi teamwork gitu, jadi kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Lalu ketiga, adanya proses atau usaha yang berkesinambungan. Nah, di sini ada proses, semuanya juga ada proses. Proses penginputan, proses pengumpulan data, lalu penginputan, lalu penyimpanan, lalu kita olah lagi dan sebagainya. Nah, lalu adanya pembagian tugas. So, itu pasti ada pembagian tugas. Mana yang bagian keuangan, mana yang bagian pengolahan data, mana yang bagian penginputan data, dan lain sebagainya. Jadi itu perlu sekali. Berarti itu termasuk ke dalam ciri khas atau karakteristik dari administrasi. Lalu nomor 5, adanya bimbingan kepemimpinan kepengawasan. Pasti gitu. Pegawai awal gitu, pegawai pemula atau pegawai baru gitu, pasti itu akan diberikan bimbingan, motivasi gitu. Lalu pegawai lama dan pegawai baru pun juga itu perlu diawasi oleh kepala atau badan pengawas di kantor tersebut gitu. Lalu yang terakhir atau keenam itu adanya tujuan. Sudah pasti tujuannya itu adalah untuk mencapai visi misi dari kantor tersebut atau dari sekolah tersebut, supaya lancar, supaya prosesnya tidak ada hambatan gitu. Kalau misalnya kita butuh data atau segala macam, itu tidak ada hambatan, lancar semuanya gitu. Jadi harus tujuan yang sama gitu. Intinya sih harus satu sama lain tuh harus saling bantu dan harus saling kerjasama gitu. Hubungan mereka juga pun harus terjalin dengan baik. Lalu ada lagi jenis-jenis administrasi. Nah, jenis-jenis administrasi itu ada banyak. Yang pertama ada administrasi publik. Nah, kalau administrasi publik itu adalah administrasi yang berhubungan dengan masyarakat gitu. Pelayanan masyarakat, misalnya seperti pembuatan KTP gitu, atau pembuatan kartu keluarga di kecamatan gitu. Itu kan biasanya orang-orang butuh gitu, dan pasti membutuhkan itu gitu. BPJS mungkin gitu ya, pokoknya yang melayani masyarakat gitu. Yang kedua, administrasi pembangunan. Nah, kalau administrasi pembangunan ini adalah untuk tempat atau desa atau kota atau kabupaten yang memang membutuhkan, bukan kota, kabupaten atau desa yang membutuhkan pembangunan yang lebih baik lagi. Entah itu jalan diperbaiki gitu, fasilitas sekolah juga diperbaiki dan sebagainya gitu, untuk menunjang atau untuk memudahkan masyarakat menggunakan pembangunan yang ada di desa mereka atau kecamatan mereka atau kabupaten mereka. Lalu yang ketiga ada administrasi lingkungan. Nah, kalau administrasi lingkungan itu sudah pasti, karena di lingkungan pun harus ada administrasinya, harus ada yang mengaturnya gitu. Nah, administrasi lingkungan di sini itu berfokus untuk pada pembangunan wawasan berlingkungan. Misalnya lingkungannya harus baik, jauh dari tempat yang tidak seharusnya gitu. Nah, itu perlu dipikirkan kembali. Makanya ada administrasi lingkungan. Lalu ada, menurut ahli itu administrasi itu dibagi lagi menjadi administrasi negara. Nah, administrasi negara dibagi lagi menjadi administrasi pemerintahan negara. Lalu pemerintah negara dibagi lagi menjadi administrasi sipil dan administrasi militer. Nah, tadi administrasi pemerintahan negara itu sama halnya administrasi negara, maksudnya itu dibagi dua, yaitu administrasi pemerintahan negara dengan administrasi perusahaan negara. Nah, kalau pemerintahan negara yaitu dua, administrasi sipil dan militer. Kalau administrasi perusahaan negara itu contohnya seperti BUMN, BUMD yang seperti itu namanya administrasi perusahaan negara. Kalau administrasi sipil, nah itu kalau sipil tuh seperti MPR, DPR yang seperti itu. Lalu kelurahan gitu, lalu kecamatan, nah itu tuh diaturnya oleh administrasi sipil. Lalu administrasi militer itu biasanya untuk TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut gitu. Nah, itu untuk yang bermiliter gitu. Lalu administrasi swasta. Administrasi negara tadi yang pertama, lalu kedua administrasi swasta. Ini menurut ahli. Administrasi swasta ini ada dua, dibagi lagi menjadi administrasi niaga dan administrasi non niaga. Nah, kalau yang niaga itu adalah
perdagangan gitu. Jadi di sini contoh-contohnya adalah perusahaan-perusahaan swasta gitu. Perusahaan-perusahaan swasta kan pasti berdagang, berniaga gitu. Nah, itu untuk menghasilkan profit atau laba gitu. Nah, kalau administrasi non niaga itu adalah non niaga, non dagang, mereka nggak dagang gitu. Mereka tidak menghasilkan profit, misalnya kayak lembaga swadaya masyarakat. Nah, itu contohnya. Lalu yang ketiga adalah administrasi internasional. Jadi menurut ahli itu ada 3, saya sebutkan kembali: administrasi negara, swasta, dan internasional. Nah, kalau internasional itu cangkupnya ke seluruh dunia ya. Nah, di sini ada administrasi niaga internasional dan non niaga internasional. Nah, kalau yang administrasi niaga internasional itu contohnya adalah seperti OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, itu organisasi negara pengekspor minyak, atau EFC, European Economic Community, itu kayak masyarakat ekonomi Eropa. Pokoknya yang organisasi besar, organisasi internasional yang menghasilkan laba atau profit gitu istilahnya. Lalu yang kedua, administrasi non niaga internasional. Nah, ini berfokusnya pada humanisme atau pemenuhan kebutuhan, terjaminnya hak asasi manusia, pokoknya yang berhubungan dengan manusia, atau humanisme. Contohnya kayak PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, lalu ada WHO untuk kesehatan, lalu ada UNICEF untuk anak-anak, dan FAO yaitu FAO gitu, Food and Agriculture Organization atau Organisasi Pangan Dunia. Nah, itu adalah jenis-jenis dari administrasi gitu. Semoga bisa dipahami ya. Lalu selanjutnya yaitu tentang fungsinya. Nah, dari tadi kita ngomongin terus unsur-unsur, lalu pengertiannya. Nah, sekarang fungsinya apa sih, fungsi administrasi itu gitu. Nah, fungsinya itu ada 5. Menurut ahli juga nih, katanya pertama fungsi rutin, pasti ya, karena administrasi itu rutin gitu, pasti sehari-hari lah gitu, kita pasti butuh dengan surat gitu ya, surat lalu data, penginputan data itu pasti rutin sekali gitu. Lalu penggandaan dokumen, pengarsipan, mencatat, mengolah, itu kegiatan rutin sehari-hari para pegawai administrasi. Lalu yang kedua, fungsi teknis. Nah, kalau fungsi teknis itu biasanya oleh staf administrasi yang bergabung dengan teknologi informasi atau bagian IT lah gitu ya. Nah, mereka juga harus melek komputer ya, bukan hanya melek komputer aja gitu. Mereka juga harus melek teknologi juga yang sekarang sedang ini ya gitu, banyak macam-macam lah gitu. Kita harus pakai aplikasi mungkin biar cepat gitu, atau apa gitu ya. Itu mereka harus bersinkronisasi dengan pihak IT. Lalu yang ketiga, fungsi analisis. Nah, fungsi analisis di sini adalah misalnya ini ya, seorang manajer gitu bertanggung jawab mendukung kebijakan yang dibuat atasannya. Nah, itu analisis di sini pasti gitu, ada ada kepala atau manajer lah ya, kita sebut aja. Di situ manajer tuh harus mampu mengambil keputusan gitu, karena kan atasan ya gitu, harus mengambil keputusan gitu. Mereka tuh harus, seorang manajer tuh harus bisa mengambil keputusan dengan baik, bertanggung jawab, kritis, kreatif gitu. Bukan kritis dalam arti bagaimana ya gitu, tapi mengarah ke arah yang baik gitu. Nah, itu harus bertanggung jawab semuanya gitu. Lalu fungsi interpersonal yang keempat. Nah, ini fungsi interpersonal ini seperti jenjang karir gitu. Awal kita masuk sebagai pegawai administrasi pasti kita jadi junior dulu gitu, dan itu butuh waktu gitu, nggak bisa langsung masuk langsung jadi manajer, kan nggak mungkin gitu, kecuali ya emang perusahaannya memang milik bapaknya atau kakeknya mungkin ya, itu mungkin bisa gitu. Tapi kan kalau misalnya kita berawal dari awal gitu, kita kan pasti dari nol dulu gitu, dari nol, lalu dinilai kinerjanya baik atau tidak, lalu naik sampai akhirnya mungkin naik jabatan. Nah, itu maksud dari interpersonal. Dan yang kelima, fungsi administrasi adalah manajerial. Nah, di sini manajerial itu penting sekali. Pertama harus ada perencanaan, planningnya dulu, mau ngapain nih ke depannya, planning A sampai Z misalnya. Lalu pengorganisasian ini juga harus bagus. Siapa yang berkompeten sebagai memiliki jabatan A, B, C gitu, harus jelas dulu gitu, harus dilihat dulu kinerjanya dulu.
Lalu pengukuran motivasi mereka seperti misalnya pembuatan anggaran, evaluasi karyawan. Nah, itu nih evaluasi karyawan. Nah, biasanya gitu eh di sini tuh sebenarnya pegawai administrasi seperti lah santai-santai, sebenarnya mereka tuh dievaluasi gitu. Oh, si ini gitu bisa nggak sih ngolah datanya gitu, si ini bisa nggak sih memanajeri semuanya gitu. Itu tuh harus dipikirkan di fungsi manajerial ini gitu. Makanya di sini harus benar-benar apa namanya dinilai sekali oleh pegawai-pegawai di sana gitu, pegawai-pegawai administrasi di sana gitu, maksudnya di sekolah, di kantor, atau di kecamatan, atau di rumah sakit. Nah itu gitu. Itu fungsinya, fungsi administrasi. Nah ada juga sih fungsi administrasi lainnya gitu. Nah ini untuk kehidupan sehari-hari biasanya kan tadi yang yang saya sudah jelaskan, yang saya planning, organizing, leading, kepemimpinan. Nah ini kepemimpinan juga nih harus ini ya, pembagian tugas yang rata sesuai deskripsi job sesuai sesuai jabatan. Jangan sampai misalnya jabatannya sebagai junior administrasi kok dia malah buat kopi atau semacamnya kayak gitu, atau apa seperti OB atau sebagainya. Ya jangan gitu, jangan mentang-mentang dia baru masuk tapi di ini semena-mena gitu, yang nggak mungkin, yang nggak, jangan gitu. Terus pokoknya pas seorang leading atau seorang pemimpin gitu harus benar-benar bisa berlaku adil gitu. Nah, dan harus bisa menilai kinerja dengan ya adil juga gitu, transparan juga gitu, nggak boleh memihak salah satu pihak, atau misalnya bisa dibilang pilih kasih. Oh, atau mungkin lihat fisik, oh si ini cantik, si ini tampan, atau si ini baik, pernah ngasih makanan, atau jangan seperti itu. Jadi benar-benar harus dilihat dari kinerja pegawai itu masing-masing gitu. Lalu yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Nah, di sini harus ada kontrol manajemen gitu. Misalnya kontrol di sini ya kinerja lagi, perkembangan perusahaannya, perkembangan sekolah gitu. Atau mungkin dia pegawai administrasinya mungkin sering bolos, sering ada alasan, sering absen dan sebagainya. Nah itu harus perlu ditindaklanjuti ya, ada apa, kenapa gitu, harus tahu dulu gitu alasannya kenapa gitu. Mungkin dia merasa sakit hati atau tersinggung orangnya atau bagaimana. Nah itu harus di pengendalian. Atau misalnya ada data yang salah atau banyak data yang ganda, nah itu kan harus harus dikoreksi lagi gitu. Apakah yang salahnya di sebelah mana gitu, apakah harus diulang, apakah harus diedit dan sebagainya. Nah itu harus dikendalikan, karena kalau dari administrasi salah gitu, mungkin salah pengetikan nama atau tempat tanggal lahir atau alamat, kan itu fatal ya. Nanti kan kedepannya lagi mungkin akan salah terus gitu. Salah nama, salah ini, salah gelar mungkin atau apa gitu kan. Orang-orang beda ini ya, setiap orang tuh kadang ingin selalu namanya ada gelarnya atau apa gitu kan, gitu juga gitu. Misalnya kalau di perusahaan gitu. Kalau di sekolah kan ngaruh ke anak juga, mungkin ke rapotnya juga dia mungkin namanya salah atau tempat tanggalnya salah, kan kasihan gitu. Terus misalnya di ijazahnya salah gitu kan, gara-gara administrasinya maksudnya pegawai administrasinya pas nginput datanya itu ada kesalahan. Jadi jangan sampai seperti itu. Mungkin sekian ya mengenai materi bab 1 jenis-jenis administrasi ini, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang bertanya silakan di kolom komentar ya. Sekian dari saya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.